Lebih dari 10 tahun, Nabi SAW berdakwah dan bertabligh kepada penduduk asli Mekah, terutama kepada kaum beliau sendiri, yaitu kaum Quraisy. Sebagian dari mereka tidak mengindahkan dakwah beliau, bahkan mereka selalu mengejek, menghina, mengingkari, dan menganiaya beliau. Namun Nabi tidak menyerah dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasulullah. Beliau diberi tugas untuk menyampaikan semua wahyunya kepada seluruh umat manusia, tanpa memandang ras, kulit, dan derajat. Setelah 10 tahun berdakwah di kota Mekah, Nabi SAW mulai menyiarkan dakwahnya kepada orang-orang dari luar kota Mekah. Nabi SAW setiap hari berdakwah dan bertabligh kepada seluruh penduduk kota Mekah secara terus-menerus. Orang-orang Mekah yang mau mengikuti seruan beliau kebanyakan dari kalangan bawah, seperti orang miskin, budak, dan orang-orang yang dianggap bodoh. Adapun orang-orang kelas atas yang ingin mengikuti seruan beliau, seperti orang kaya dan bangsawan, serta orang yang berilmu dan berpendidikan, jumlahnya sangat sedikit. Orang-orang ini rela meninggalkan kebangsawanannya dengan ikhlas dan bergaul dengan masyarakat kelas bawah. Nabi dalam dakwahnya selalu berusaha keras agar wahyu Allah dapat tersiar ke seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, Nabi kemudian mengubah arah, yaitu berdakwah dan bertabligh kepada orang-orang dari luar kota Mekah. Setiap tahun, kota Mekah biasa dikunjungi oleh orang-orang Arab dari seluruh negara Arab, yakni pada setiap musim haji, orang-orang Arab berduyun-duyun ke Mekah. Orang Arab menganggap musim haji sebagai hari besar, hari peringatan yang harus dirayakan. Selain itu, pada umumnya orang Arab pada musim haji suka berbangga dan bergembira untuk menunjukkan kemegahan bangsa atau sukunya masing-masing. Ketika musim haji tiba dan orang-orang telah tiba di tempat yang ditentukan, Nabi SAW berangkat mengikuti mereka dari belakang. Nabi SAW selalu mengikuti aktivitas dan pergaulan mereka, baik saat berhaji maupun saat mereka melakukan aktivitas lainnya, seperti pergi ke pasar dan sebagainya. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Nabi pernah ke tempat-tempat musim berkumpulnya orang-orang Arab, yaitu pasar yang diadakan beberapa kali setiap tahun dengan bergantian dalam waktu yang telah ditentukan. Misalnya pasar Ukas diadakan pada bulan Syawal, dan pasar Majannah berlangsung selama bulan Syawal selama 20 hari. Selain itu, pada musim haji diadakan perayaan di pasar Zilmajaz. Selain mengunjungi pasar, menurut riwayat Ibnu Ishaq, Nabi SAW juga pergi ke tempat suku Kinidah, suku Bani Ka'ab, dan suku Bani Abir bin Sa'sa'ah. Al-Waqidi meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pernah mengunjungi beberapa suku Arab terkenal, yaitu Bani Abbas, Bani Sulaim, Bani Muharib, Bani Fazaroh, Bani Mura'ah, Bani Nadhor, Bani Azrah, dan Al-Haduriyamah. Nabi datang kepada suku-suku tersebut dengan tujuan berdakwah dan bertabligh kepada mereka untuk memeluk agama Islam. Namun semuanya menolak. Bahkan ada suku yang menolak dengan kasar dan keji. Di antara mereka yang menolak seruan Nabi ada yang berkata, "Saudara-saudaramu yang dekat dan lebih tahu situasimu saja ternyata tidak mau mengikutimu, apalagi kami." Ada yang berkata, "Kaum seseorang itu pasti lebih tahu tentang kondisinya sendiri. Apakah teman-teman berpikir bahwa seorang laki-laki akan memperbaiki keadaan kita, padahal dia sendiri telah merusak kaumnya?" Jika beliau mengetahui ada rombongan dari bangsa Arab yang datang dari luar kota Mekah, beliau segera mendatangi mereka. Beliau memperkenalkan diri dan menanyakan dari mana mereka berasal, dari bangsa Arab mana, dari desa mana, dan dari keturunan siapa, dan seterusnya. Kemudian Nabi berdakwah dan bertabligh kepada mereka. Selain itu, Nabi Muhammad SAW sering berjalan di sekitar mereka sambil berkata, "Hai manusia,
Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian semua untuk menyembahnya dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Jika Nabi menyeru mereka, dimanapun beliau berada, pasti di belakang beliau ada seseorang yang selalu mengikuti sambil berkata dengan suara lantang, "Wahai manusia, sebenarnya orang ini memerintahkan kalian semua untuk meninggalkan agama orang tua kalian dahulu." Orang yang suka mengikuti di belakang beliau tidak lain adalah paman beliau sendiri, Abu Lahab. Menurut riwayat, terkadang Nabi bersabda, "Hai manusia, katakanlah tiada Tuhan selain Allah agar kalian berbahagia." Ketika Nabi mengatakan itu, Abu Lahab menjawab dari belakangnya dengan suara nyaring, "Wahai keturunan Fulan, sesungguhnya orang ini hanya mengajak kalian untuk melepaskan berhala Lata dan Uzza dari sembahanmu. Kalian diajak untuk melakukan bid'ah dan kesesatan. Karena itu, jangan ikuti dia dan jangan dengarkan dia." Begitu seterusnya. Setiap kali Nabi mengucapkan sesuatu, beliau langsung dijawab dan disela oleh perkataan Abu Lahab. Semua ucapan Abu Lahab ditujukan untuk menghasut orang agar tidak mengikuti dan mendengarkan seruan beliau. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika beliau berbicara, Abu Lahab melemparkan batu ke arah Nabi dari belakang. Meski diganggu, Nabi SAW tidak berhenti di tengah jalan dan pantang menyerah dalam mengemban tugas yang suci dan mulia. Beliau tidak gentar atau takut menghadapi rintangan yang muncul. Sebagian besar orang yang mendengar seruan beliau menolak dengan hinaan dan kata-kata keji, sambil menyangkal beliau, dan sebagian menolak dengan cara yang sopan. Namun ada juga yang mendengarkan beliau, kemudian percaya dan mengikuti seruan beliau. Hanya saja, mereka yang beriman dan mengikuti seruan Nabi belum berani menunjukkan keislamannya kepada orang banyak, dan jumlahnya sangat sedikit. Nama Aus dan Khazraj berasal dari nama dua bersaudara. Keturunan mereka terbagi menjadi dua golongan yang akhirnya saling bermusuhan. Kedua golongan ini memiliki jumlah anggota yang sama dan sama kuatnya. Perang antara kedua golongan ini tidak pernah berhenti selama kurang lebih 120 tahun dan belum ada pihak yang menang. Tidak ada bangsa atau golongan lain yang ingin mendamaikan mereka. Kedua golongan ini memegang kekuasaan di kota Madinah. Pada tahun ke-10 kenabian Muhammad, kedua golongan ini berperang dengan sengit hingga banyak pemimpin mereka yang tewas. Saat itu, golongan Khazraj menang karena memiliki lebih banyak anggotanya daripada golongan Aus. Selain itu, kelompok Khazraj mendapat bantuan senjata dari pasukan dari kaum Yahudi Bani Nadir dan Bani Qainuqa. Sedangkan kelompok Aus hanya mendapat bantuan dari kaum Yahudi Bani Quraizah. Karena golongan Aus dikalahkan, mereka mengirim dua utusan ke Mekah dengan maksud untuk meminta bantuan kaum Quraisy. Kedua utusan itu bernama Iyas bin Mu'az dan Anas bin Rafi. Ketika mereka tiba di Mekah, mereka bertemu Nabi SAW. Beliau mengajak mereka untuk berbincang dan membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketika Iyas bin Mu'az tertarik dan hendak mengikuti seruan Nabi, ia ditampar wajahnya oleh temannya Anas bin Rafi dan menarik tangannya serta memperingatkan, "Tinggalkan orang ini. Kita tidak datang ke sini untuk mengurus masalah ini. Mari kita menyampaikan tujuan perjalanan kita." Karena kaum Quraisy sedang sibuk memadamkan cahaya pergerakan Nabi, permintaan bantuan utusan Aus tidak dikabulkan. Kedua utusan Aus kembali ke Madinah dengan tangan kosong. Ketika mereka tiba kembali di Madinah, di sana baru saja terjadi perang.
Suatu malam, Nabi berada di Bukit Aqobah Mina. Beliau bertemu dengan sekelompok orang dari Yastrib yang berjumlah 6 orang. Mereka adalah keturunan Khazraj. Pada awalnya beliau mengajukan pertanyaan kepada mereka dan mereka menjawabnya dengan baik. Selanjutnya, beliau dan mereka saling memperkenalkan diri. Nabi bertanya kepada mereka bagaimana keadaan mereka di kota Yastrib dan beliau mengajak mereka untuk berbincang. Mereka menerima ajakan beliau. Setelah saling bertanya, akhirnya beliau mengajak mereka pergi ke tempat yang sepi. Nabi kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran dan mengajak mereka masuk Islam. Segera mereka tertarik dan percaya pada Nabi SAW beserta apa yang diserukan dan dibacakan. Keenam orang tersebut adalah As'ad bin Juroroh dari Bani An-Nazar, Rafi bin Malik dari Bani Zuraik, Aus bin Harith dari Bani An-Nazar, Qutbah bin Amir dari Bani Salamah, Uqbah bin Amir dari Bani Hiram, dan Jabir bin Abdiwah dari Bani Ubaid. Setelah keenam orang tersebut menerima dakwah Islam, Nabi SAW mengajak mereka untuk pindah lagi ke tempat yang lebih sepi, yaitu tempat yang terletak di bawah Gunung Aqobah. Di sanalah mereka menerima Islam. Peristiwa ini terjadi pada tahun ke-11 kenabian. Setelah berunding, mereka menyatakan bahwa mereka benar-benar percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Beliau berpesan kepada mereka untuk bersatu padu dan saling membantu dalam menyebarkan agama Islam. Setelah keenam orang itu kembali ke Madinah, mereka menyebarkan agama Islamnya ke seluruh penduduk Madinah sambil mengembangkan dakwah Nabi Muhammad SAW ke tengah-tengah masyarakat. Mereka menceritakan tentang seorang Nabi dan Rasul terakhir yang dibangkitkan di kota Mekah. Oleh karena itu, nama Nabi Muhammad SAW menjadi terkenal di kalangan masyarakat Madinah, padahal Nabi tidak pernah ke sana. Pada musim haji berikutnya, yaitu tahun ke-12 kenabian, seperti yang telah mereka janjikan sendiri, 5 dari 6 orang itu datang lagi ke Mekah bersama para sahabatnya dari Yastrib sebanyak 7 orang. Jadi ada 12 orang dari mereka. Dari 12 orang itu, 2 dari golongan Aus dan 10 dari golongan Khazraj. Nama-nama mereka adalah As'ad bin Juroroh dari Bani An-Najjar, Rafi bin Malik dari Bani Zuraik, Auf bin Harith dari Bani An-Najjar, Qutbah bin Amir dari Bani Salamah, Uqbah bin Amir dari Bani Hiram, Mu'az bin Harith dari Bani An-Nazar, Zakwan bin Abdul Qais, Yazid bin Tha'labah, Ubadah bin As-Samit, Abbas bin Ubadah, Abdul Haytham bin Atayhan, dan Uwaim bin Saidah. Setelah mereka berada di bawah Bukit Aqobah, Nabi SAW membacakan beberapa ayat Al-Quran untuk mereka. Mereka kemudian menyatakan bahwa mereka percaya pada seruan Nabi SAW dan masing-masing dibaiat oleh Nabi. Baiat ini dalam kitab-kitab tarikh disebut Baiat Aqobah. Adapun baiat Nabi SAW sebagai berikut. Pertama, kalian semua hendaklah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. 2. Tidak mengambil hak orang lain tanpa izin. 3. Jangan berzina. 4. Jangan membunuh anak-anak. 5. Jangan berbohong dan berbuat dusta. 6. Jangan menolak perkara yang baik. 7. Ikuti Rasulullah baik di saat susah maupun senang. 8. Kalian hendaklah mengikuti Rasulullah baik terpaksa atau tidak. 9. Janganlah kalian mengambil suatu perkara dari ahlinya yang mengerjakannya,
kecuali jika kalian melihat dengan jelas kekafiran orang yang membuat perkara itu dengan tanda-tanda bukti keterangan dari Allah yang menunjukkan kekafirannya. Kesepuluh, hendaknya kalian mengatakan kebenaran dimanapun kalian berada, dan jangan takut atau khawatir akan celaan orang dalam menjalankan agama Allah. Sebagai penutup, Nabi bersabda, kalian semua harus menepati janji ini. Jika kalian menepati janji ini, suatu saat kalian akan menerima balasan pahala dari Allah. Siapa yang melanggarnya, urusannya terserah Allah saja. Begitulah baiat Nabi yang singkat kepada orang-orang Madinah yang telah menjadi pengikut beliau. Mereka akhirnya menjadi penolong dan pembela Nabi SAW. Menurut riwayat, 5 dari 12 orang yang berbaiat di Aqabah, yaitu Mu'az bin Haris, Zakwan bin Abdul Qais, Ubadah bin As-Samit, Yazid bin Tha'labah, dan Abbas bin Ubadah, menetap di Mekah dan tidak kembali ke Madinah sampai Nabi SAW hijrah ke Madinah. Setelah mereka kembali ke Madinah, beberapa waktu kemudian Nabi kedatangan 2 utusan dari golongan Aus dan Khazraj, masing-masing Mu'az bin Afra dan Rafi bin Malik. Keduanya diutus oleh kaumnya masing-masing yang telah memeluk Islam di Madinah. Setelah bertemu Nabi SAW, keduanya mengabarkan bahwa banyak penduduk Madinah yang ingin memeluk Islam. Cahaya Islam sudah mulai terbit di kota Yastrib dan sekitarnya. Mereka juga menyampaikan kepada Nabi SAW tentang adanya perselisihan di kalangan umat Islam sendiri mengenai imam sholat berjamaah untuk golongan Aus dan golongan Khazraj. Mereka memperebutkan soal imam sholat. Golongan Aus dalam sholat berjamaah tidak mau diimami oleh orang-orang Khazraj. Di sisi lain, golongan Khazraj tidak suka diimami orang-orang dari kelompok Aus. Oleh karena itu, kedua kaum itu mengutus seseorang masing-masing untuk menghadap Nabi. Mereka meminta Nabi segera mengirimkan orang yang dipercaya ke Madinah untuk menjadi imam sholat dan memberikan pelajaran tentang agama Islam kepada orang-orang yang telah memeluknya atau kepada orang-orang yang belum dan ingin memeluk Islam. Karena permintaan mereka sangat penting, Nabi segera mengirim ke Madinah 2 mubalik muslim yang dapat dipercaya pemahamannya dalam hukum Islam, membaca Al-Quran, dan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Kedua orang itu adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum. Setelah kedua sahabat itu tiba di Madinah, mereka menjadi imam sholat berjamaah dan mubalik Islam yang mengajarkan agama Islam kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah semakin banyak yang memeluk agama Islam. Antara golongan Aus dan Khazraj, persatuan dan perdamaian semakin terlihat, hingga akhirnya rasa pertentangan dan permusuhan musnah dari hati masing-masing. Penyiaran Islam di Madinah semakin meningkat dari hari ke hari. Orang-orang Yahudi di sana khawatir jika Islam terus menyebar seperti itu. Tentu saja penyiaran dan semangat keagamaan mereka akan mundur dan mungkin akan hilang dari Madinah. Oleh karena itu, setiap hari Sabtu, mereka mengadakan kerumunan di tempat yang telah ditentukan, dengan maksud untuk menunjukkan siar agama mereka. Di Mekah, Nabi menerima berita tentang kejadian ini. Segera beliau mengirimkan perintah kepada Mus'ab bin Umair agar dia mengumpulkan umat Islam, baik pria maupun wanita, tua dan muda, setiap Jumat sore di tempat tertentu. Ketika umat Islam telah berkumpul, mereka diperintahkan untuk sholat 2 rakaat. Setelah menerima perintah dari Nabi, setiap Jumat siang, Mus'ab memerintahkan umat Islam untuk berkumpul di Hazmun Nabit. Setelah berkumpul, mereka sholat 2 rakaat secara berjamaah. Menurut riwayat, pertama kali orang-orang yang berkumpul di Hazmun Nabit berjumlah 40 orang.
Inilah sholat Jumat pertama yang dilakukan oleh umat Islam. Kemudian, setiap Jumat siang, umat Islam berkumpul dan mengadakan sholat Jumat. Keadaan ini berlanjut hingga kedatangan Nabi di Madinah dan akhirnya ditetapkan oleh Allah sebagai kewajiban bagi umat Islam. Pada musim haji berikutnya, yaitu pada tahun ke-13 kenabian, banyak penduduk Madinah yang ingin menunaikan ibadah haji. Mereka yang datang ke Mekah dari Madinah kebanyakan adalah kaum musyrikin. Oleh karena itu, sebelum mereka datang ke Mekah, Mus'ab bin Umair telah mengirimkan berita kepada Nabi SAW di Mekah. Banyak muslim dan musyrikin dari Madinah akan menunaikan ibadah haji. Para ulama tarikh meriwayatkan bahwa penduduk Madinah yang datang ke Mekah pada waktu itu berjumlah lebih dari 500 orang. Di antaranya adalah para pemimpin golongan Aus dan Khazraj. Dilaporkan pula oleh Mus'ab bahwa ia juga akan pergi ke Mekah bersama salah seorang pemimpin musyrikin Madinah yang terkenal, yaitu Abdullah bin Hiram. Mus'ab juga memohon kepada Nabi bahwa pada hari tasyrik nanti beliau bersedia mengunjungi Bukit Aqabah. Setelah umat Islam dari Madinah bertemu Nabi di Mekah, beliau memerintahkan bahwa ketika mereka telah menyelesaikan haji di Padang Arafah, mereka harus meninggalkan Padang Arafah setelah matahari terbenam. Tujuannya agar mereka sampai di Bukit Aqabah pada tengah malam. Nabi juga memerintahkan mereka untuk tidak datang ramai-ramai sehingga bisa membangunkan mereka yang sedang tidur dan tidak menunggu teman mereka yang terlambat atau yang sedang bepergian. Maksud dari perintah Nabi adalah agar kedatangan mereka tidak terdengar dan tidak terlihat oleh kaum musyrikin Quraisy yang juga sedang menunaikan ibadah haji. Setelah kaum muslimin dari Madinah selesai wukuf di Padang Arafah, saat matahari terbenam, mereka berangkat ke Mina. Mereka sampai di Mina pada tengah malam dan melanjutkan perjalanan menuju Bukit Aqabah. Mereka yang datang berjumlah 73 laki-laki dan 2 perempuan. Jadi semuanya ada 75 orang, terdiri dari 62 laki-laki dari golongan Khazraj dan 11 laki-laki dari golongan Aus, serta 2 perempuan dari golongan Khazraj bernama Nusaibah binti Ka'ab dari Bani An-Najjar dan Asma binti Amr dari Bani Salamah. Nama-nama mereka adalah sebagai berikut. Dari golongan Aus adalah Usaid bin Hudair, Abul Haytham Malik bin Ataihan, Salamah bin Salamah, Zahir bin Rafi, Abu Burdah Hani bin Yar, Nuhair bin Al-Haytham, Sa'ad bin Khaythama, Rifa'ah bin Abil Munzir, Abdullah bin Zubair, Ma'an bin Adi, dan Uwaim bin Saidah. Dari golongan Khazraj adalah Abu Umamah, As'an bin Jurara, Al-Bara bin Ma'ruf, Abdullah bin Ruwaha, Sa'ad bin Ubadah, Sa'ad bin Arabi, Ubadah bin As-Samit, Munzir bin Amir, Rafi bin Malik bin Ajlan, Abdullah bin Amir bin Haram, Abu Ayyub Khalid bin Zaid, Abbas bin Ubadah bin Fadlah, Aus bin Ubadah bin Adi, Mu'az bin Jabal, Mu'adz bin Amir, Jabir bin Abdullah, Amir bin Haris, Amr bin Ghaziyah, Mu'az bin Al-Haris, Uqbah bin Wahab, Auf bin Al-Haris, Rafi'ah bin Amir, Amaro bin Hazam, Abu Abdurrahman, Sahal bin Zaid, Sahal bin Utaik, Abu Tohah Zaid bin Sahal, Khudayj bin Salal, Qais bin Abi Sa'sa'a, Kharijah bin Zaid, Umar bin Al-Haris, Bashir bin Sa'ad, Abdullah bin Zaid, Uqbah bin Amir, Thabit bin Al-Jadza, Khalad bin Suaid, Khalid bin Amir, Abdullah bin Anas, Farwah bin Amir, Khalid bin Qais, Ziyad bin Labid, Amir bin Gunimah, Tha'labah bin Gunimah, Saifi bin Sawada, Abu Yus Ka'ab bin Amir, Zakwan bin Abdi Qais, Ubadah bin Qais, Al-Haris bin Qais, Yazid bin Amir, Kutbah bin Amir, Sulaim bin Amir,
Ka'ab bin Malik, Tufail bin Malik, Jabbar bin Sakhrah, Yazid bin Haram, Adhaq bin Harithah, Mas'ud bin Yazid, Yazid bin Munzir, Maqal bin Munzir, Atulail bin Anu'man, Sinan bin Saifi, Bashir bin Al-Bara, dan Aus bin Thabit. Setelah kaum muslimin dari Madinah melakukan wukuf di Arafah, mereka berkumpul di Bukit Aqabah bersama Nabi SAW dan paman Nabi bernama Abbas. Abbas belum memeluk Islam, tapi cintanya kepada Nabi dan keinginannya untuk ikut memperkuat seruan beliau mendorongnya untuk datang ke tempat itu. Sebelum Nabi memulai baiatnya, Abbas terlebih dahulu berdiri berbicara di depan mereka. Abbas berkata, "Wahai kalian golongan Khazraj, kalian semua telah mendengar dan memahami bahwa Muhammad berasal dari golongan kami dan dari keturunan kami. Kami telah melindungi Muhammad dengan melindunginya dari orang-orang yang memusuhi dia. Kami menjaganya dengan sangat hati-hati sehingga tidak ada yang bisa menunjukkan permusuhan padanya. Karena itu, jika kalian serius meminta Muhammad pindah ke negeri kalian, kalian semua harus menepati janji dan bisa menjaganya agar tidak diganggu oleh orang-orang yang benar-benar memusuhi dia. Jika kalian tidak bisa menepati janji dan tidak bisa melindunginya, lebih baik kalian tinggalkan dia dan biarkan dia hidup atau mati di negerinya sendiri." Demikian pidato Abbas kepada kaum muslimin yang datang dari Madinah. Selanjutnya, Nabi membaiat 75 orang itu. Isi baiatnya sama dengan baiat pertama, tapi di akhir baiat Nabi SAW menutup dengan sabda beliau, "Dan agar kalian semua membantuku, jagalah saya ketika saya datang seperti kalian menjaga diri kalian sendiri, perempuan kalian, dan anak-anak kalian. Bagi kalian, surga adalah balasan dari Tuhan." Setelah Nabi bersabda demikian, salah satu pemimpin golongan Khazraj bernama Bara bin Ma'ruf mengangkat tangannya dan memegang tangan Nabi dan berkata, "Saya ya Rasulullah, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, kami sungguh ingin melindungimu, sebagaimana kami menjaga perempuan kami, anak-anak kami, dan diri kami sendiri. Kami bersumpah di hadapanmu sekarang, demi Allah, kami adalah keturunan orang-orang yang ahli dalam melakukan peperangan. Kami mendapatkan pusaka dari orang tua kami tentang hal itu. Karena itu, kami tidak akan takut untuk melindungi engkau dari bahaya orang-orang yang jelas-jelas memusuhi engkau." Kemudian ada salah seorang ketua golongan Aus yang bernama Abul Haytham bin At-Taihan berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kami memiliki ikatan yang kuat dengan kaum Yahudi, tetapi sekarang kami telah memutuskan mereka karena kami telah baiat kepada engkau. Hanya saja, jika kami telah baiat kepada engkau dan kemudian engkau mendapatkan kemenangan, lalu tiba-tiba engkau kembali ke negeri engkau dan meninggalkan kami semua, pasti kami akan menderita kerugian, bukan?" Mendengar kata-kata ini, Nabi tersenyum dan bersabda, "Oh tidak, tapi darah, binasa, binasa. Saya bagian dari kalian dan kalian bagian dari saya. Saya memerangi mereka yang memerangi kalian, dan saya berdamai dengan mereka yang berdamai dengan kalian." Sebelum baiat itu diakhiri oleh Nabi, Abbas berkata kepada mereka, "Kalian semua harus menepati semua yang telah kalian katakan, karena semua yang telah kalian baiatkan adalah tanggungan Allah, sedangkan tanggungan Allah adalah tanggungan kalian, dan perjanjian Allah adalah perjanjian kalian.
Tangan Allah ada di atas kalian semua. Sekarang adalah bulan haram dan negeri yang haram. Sesungguhnya kalian semua akan dapat menolong Muhammad, dan sesungguhnya kalian semua akan mengikat pakaiannya. Serentak mereka menjawab, "Ya." Kemudian Abbas berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya Engkaulah yang mendengar lagi yang melihat anak saudaraku Muhammad telah meminta perlindungan kepada mereka dan akan menjadi tanggungan mereka masing-masing untuk menjaga dirinya. Ya Allah, Engkaulah saksinya." Baiat ini ditutup oleh Nabi dengan aman dan selamat. Baiat kedua ini disebutkan dalam kitab tarikh sebagai Bai'ah Al-Aqabah Ats-Tsaniyah atau Bai'ah Al-Aqabah Al-Kubra. Setelah baiat di Aqabah selesai, Nabi SAW memerintahkan mereka untuk memilih dan menugaskan 12 orang untuk menjadi pengawas dan ketua kabilah mereka. Nabi SAW bersabda kepada mereka, "Pilihlah di antara kalian 12 naqib, ketua untukku, agar mereka menjadi ketua kaumnya masing-masing dengan apa yang mereka miliki." Mereka segera melakukan pemilihan untuk memilih 12 orang, yaitu 9 dari golongan Khazraj dan 3 dari golongan Aus. Nama-nama yang dipilih adalah As'ad bin Jurarah untuk kabilah Bani An-Najjar, Abdullah bin Ruwaha untuk kabilah Bani Umair, Sa'ad bin Rabi untuk kabilah Bani Malik, Bara bin Ma'ruf untuk kabilah Bani Salamah, Rafi bin Malik untuk kabilah Bani Juraiq, Sa'ad bin Ubadah untuk kabilah Bani Sa'idah, Abdullah bin Amr untuk kabilah Bani Hiram, Usaid bin Hudair untuk kabilah Bani Ashal, Ubadah bin Samit untuk kabilah Bani Ghanam, Abdul Haytham bin Ataihan untuk kabilah Bani Ashal, Sa'ad bin Khaythamah untuk kabilah Bani Ka'ab, Munzir bin Amr untuk kabilah Bani Sa'idah. Kemudian Nabi SAW menunjuk dan mengangkat mereka. Nabi bersabda, "Kalian semua bertanggung jawab atas kaum kalian, sama seperti kaum Hawari bertanggung jawab atas Nabi Isa bin Maryam. Adapun saya yang bertanggung jawab atas kaumku." Akhirnya, Nabi memerintahkan mereka untuk bubar dan kembali ke Madinah. Tujuan beliau agar baiat yang penting ini tidak didengar oleh kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Mereka segera membubarkan diri dan kembali ke Madinah. Namun ada 2 dari mereka yang tinggal di Mekah dengan maksud untuk beristirahat selama beberapa hari. Kedua orang itu adalah Sa'ad bin Ubadah dan Munzir bin Amr. Jadi, kedua orang dari Madinah ini masih berada di Mina ketika sahabat-sahabatnya kembali ke Madinah. Tak disangka, peristiwa baiat itu terdengar oleh kaum musyrikin Quraisy di Mekah. Oleh karena itu, para pemimpin Quraisy segera mengirim pasukan mereka ke Mina untuk mengejar Aus dan Khazraj yang telah berbaiat kepada Nabi SAW. Namun ketika tentara Quraisy mencapai Mina, mereka telah bubar dan telah kembali ke Madinah, kecuali kedua orang itu. Tentara Quraisy hanya mampu menangkap kedua orang tersebut. Namun salah satunya berhasil kabur, yaitu Munzir, sehingga Munzir tidak dianiaya oleh pihak Quraisy. Sedangkan Sa'ad dibawa ke Mekah dan dianiaya. Tali pengikat di tubuhnya ditarik oleh orang-orang yang menangkapnya dan wajahnya ditampar. Setelah Sa'ad tiba di Mekah, ia mendapat perlindungan dari seorang kepala Quraisy bernama Zubair bin Mut'im. Zubair memberikan perlindungan kepada Sa'ad karena di masa lalu Zubair pernah dianiaya oleh orang Madinah dan Sa'ad pada waktu itu melindunginya.
Sa'ad akhirnya bebas dari penganiayaan dan kembali dengan selamat ke Madinah. Ketika kaum muslimin kembali ke Madinah, Islam berkembang pesat, sehingga bisa dikatakan tidak ada satu rumah pun di Madinah yang tidak dimasuki dakwah Islam. Sejak kembalinya orang-orang Madinah yang telah berbaiat kepada Nabi SAW di Bukit Aqobah, semakin banyak orang Madinah yang masuk Islam. Di setiap desa di kota Madinah, pasti ada penduduk yang sudah memeluk agama Islam, walaupun hanya satu orang. Sehingga dapat dikatakan, tidak ada satu desa pun di Madinah yang tidak memiliki ruh Islam. Namun umat Islam yang tinggal di Mekah, khususnya Nabi SAW, sangat menderita. Mereka mengalami kesulitan dan kesengsaraan akibat perbuatan orang-orang musyrikin Quraisy. Setelah kaum musyrikin Quraisy mendengar kabar bahwa banyak orang dari golongan Aus dan Khazraj di Madinah telah mengikuti seruan Nabi dan mengadakan perjanjian saling tolong-menolong dengan beliau dan mampu memberikan dukungan terkuat mereka kepada beliau, tindakan orang-orang Quraisy menjadi lebih parah dalam menghalangi dan mengancam umat Islam di Mekah. Setiap hari, Nabi terus menerima kabar dari para sahabatnya, baik laki-laki maupun perempuan, yang dianiaya oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Oleh karena itu, beliau memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Hanya sahabat Abu Bakar dan Ali bin Abu Thalib serta keluarga Nabi yang sementara waktu tidak beliau perintahkan untuk hijrah. Mereka menemani dan menjaga beliau di Mekah sebelum beliau diperintahkan untuk hijrah oleh Allah. Umat Islam segera berkemas untuk hijrah ke Madinah. Satu demi satu, mereka diam-diam berangkat tengah malam ke Madinah. Mereka yang masih tinggal di Mekah adalah sahabat Abu Bakar dengan ahli baitnya, Nabi SAW dengan ahli baitnya, kaum muslimin yang fisiknya lemah karena sakit atau usia lanjut, dan kaum muslimin yang menjadi budak kaum musyrikin. Adapun nama-nama sahabat yang berangkat hijrah adalah sebagai berikut. Orang pertama yang hijrah adalah Abu Salamah, Abdullah bin Abdul Asad, Amir bin Rabi'ah dan istrinya, Abdullah bin Jahsy dan saudaranya, masing-masing beserta istrinya, Zaid bin Al-Khattab, Khunais bin Huzafah dan istrinya, Hafsah binti Umar, Tolha bin Ubaidillah, Waqid bin Abdullah, Iyas bin Bukair, Khalid bin Bukair, Amir bin Bukair, Aqil bin Bukair, Ayyashi bin Abi Rabi'ah. Mereka adalah orang-orang yang kembali dari Habasyah. Kemudian menyusul sahabat Umar bin Al-Khattab dan ahlinya serta iparnya yaitu Sa'id bin Zaid, ibu Sa'id yaitu Fatimah dan istrinya Fatimah binti Khattab. Kemudian Hamzah bin Abdul Muthalib, Marthad al-Ghanawi dan bapaknya Abu Marthad, Suhaib Arumi, Zaid bin Harithah, Anasah, Abu Kabsyah, Ubaidah bin Al-Harith, Husain bin Haris, Tufail bin Haris, Amir bin Suraqah, Khawlah bin Abi Khawlah, Abdullah bin Suraqah, Malik bin Abi Khawlah, Suaibit bin Sa'ad, Mithah bin Athathah, Thulaib bin Umair, Khobab maula Utbah bin Ghazwan, Walid bin Al-Walid, Zubair bin Al-Awam, Abbas bin Abi Rabi'ah, Abu Sabrah bin Abi Rahmin, Hisham bin Al-As, Abu Huzaifah bin Utbah, Salim maula Abu Huzaifah, Utsman bin Affan serta istrinya. Kemudian berturut-turut kaum muslimin yang tinggal di Mekah dan yang bertempat tinggal di pegunungan, semuanya hijrah ke Madinah. Setelah sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu mengetahui bahwa keluarga dan para sahabatnya banyak yang telah berhijrah ke Madinah, ia memohon izin kepada Nabi SAW agar dia juga diperbolehkan pergi untuk hijrah.
tetapi permohonannya tidak dikabulkan oleh Nabi, karena Nabi akan mengajak Abu Bakar untuk berhijrah bersama. Beliau belum mendapat wahyu dari Allah untuk hijrah, sehingga beliau tidak berani memutuskan untuk pergi. Selama menunggu wahyu turun untuk berhijrah, beliau dihadapkan berbagai ancaman dan penderitaan serta kesulitan dari perbuatan orang-orang musyrikin Quraisy. Nabi SAW terus menyerahkan diri kepada Allah saja. Semua penderitaan yang beliau rasakan diterima dengan sabar dan ikhlas, karena beliau percaya bahwa Allah akan memberi beliau pertolongan dan kemenangan yang sempurna. Nabi meyakini bahwa hijrah beliau ke negeri lain pasti akan terjadi, karena beliau sering bermimpi dalam tidur beliau bahwa beliau telah hijrah ke kota yang memiliki banyak pohon kurma. Beliau sering menceritakan mimpi beliau kepada sahabat-sahabat dekatnya. Jadi meskipun beliau belum menerima wahyu untuk hijrah, beliau yakin bahwa hijrah beliau dari Mekah akan segera terjadi. Sebelum umat muslim di Mekah, khususnya Nabi SAW bersama dengan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu berhijrah ke Madinah, kaum muslimin di Madinah telah terlebih dahulu mempersiapkan dan menyediakan perbekalan dan perlengkapan yang semaksimal mungkin yang menjadi kebutuhan atau keinginan setiap orang untuk saudara-saudara muslim mereka yang hijrah dari Mekah, seperti tempat tinggal, makanan, dan sebagainya. Sebab pada saat itu mereka telah mengerti bahwa saudara-saudara mereka yang berhijrah dari tanah air tentu saja telah meninggalkan rumah tangganya, meninggalkan harta bendanya, dan akibatnya tentu saja mengalami berbagai kesulitan, penderitaan, dan kesusahan. Untuk penjelasan ini, Allah telah menyatakan kepada kita umat Islam sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran. Bagi para fuqara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keriduannya, dan mereka menolong Allah dan Rasul-Nya, mereka itulah orang-orang yang benar. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa saja yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa para sahabat Nabi yang berhijrah ke Madinah adalah orang-orang miskin karena mereka meninggalkan rumah tangga dan segala harta benda mereka. Mereka melakukan ini karena mereka mencari karunia dan keriduan Allah semata. Mereka lebih mementingkan pembelaan terhadap agama Allah dan Rasul-Nya daripada tanah air, rumah tangga, dan harta benda mereka sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara mereka di Madinah telah menyediakan rumah di desa-desa untuk tempat tinggal mereka. Mereka juga telah mempersiapkan dan menyediakan apa yang mereka butuhkan sebagai manusia, seperti makanan, minuman, pakaian, peralatan rumah tangga, dan sebagainya. Meskipun mereka sendiri juga memiliki keinginan untuk barang itu, tetapi mereka telah menyerahkannya dengan ikhlas. Tidak pernah ada dalam dada mereka rasa dendam, sakit hati, dan lain-lain terhadap saudara-saudara mereka yang berasal dari Mekah. Karena sikap mulia dan perbuatan mereka yang terpuji, Nabi SAW menamakan mereka Ansor, yang berarti penolong atau pendukung. Merekalah yang dikenal orang di seluruh dunia, terutama di dunia Islam, dengan nama para sahabat Ansor. Adapun kaum muslimin dari Mekah yang berhijrah ke Madinah, baik yang berangkat lebih awal dari Nabi maupun yang berangkat setelahnya, mereka disebut muhajirin. Muhajirin ini juga disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah
dengan nama penolong Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana dinyatakan dalam ayat yang disebutkan sebelumnya. Karena mereka berhijrah ke Madinah semata-mata untuk membela agama Allah dan Rasul-Nya. Setelah para pimpinan kaum musyrikin Quraisy mengetahui bahwa sebagian kaum muslimin telah pindah dari Mekah ke Madinah secara sembunyi-sembunyi dengan melihat tiba-tiba banyak rumah kaum muslimin yang kosong, lambat laun mereka mendengar bahwa kaum muslimin dari Madinah telah berjanji dengan teguh kepada Nabi SAW bahwa mereka mampu menolong serta mendukung yang sebesar-besarnya apa yang sedang diupayakan dan diperjuangkan oleh Nabi. Oleh karena itu, mereka merasakan dan menyadari bahwa segala perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap Nabi dan para pengikut beliau akan mendapatkan balasan yang sangat besar dari para pengikut beliau dari luar negeri. Pada saat yang sama, mereka mencari cara untuk melakukan upaya untuk mencegah pembalasan seperti itu di masa depan. Di mana-mana, baik di rumah maupun di jalanan dan lain-lain, yang mereka bicarakan hanyalah kekhawatiran akan peristiwa yang akan terjadi di masa depan akibat balas dendam para pengikut Nabi Muhammad SAW. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi semakin hatinya terluka dan perasaan mereka menjadi semakin jengkel melihat tindakan Nabi SAW dan pengikut beliau. Hari demi hari, kemarahan mereka memuncak dan pikiran mereka semakin pusing dan bingung. Apa yang akan mereka lakukan untuk memadamkan dan menghilangkan semangat gerakan Muhammad? Jalan mana yang harus ditempuh untuk memutuskan tali persaudaraan antara umat Islam di Mekah dengan umat Islam di Madinah yang sudah begitu kuat? Mereka tidak pernah berhenti berusaha untuk memecahkan masalah itu. Akhirnya, terpikir oleh mereka bahwa tidak ada cara lain selain membunuh Nabi SAW terlebih dahulu. Mereka mengira bahwa ketika seorang pemimpin dibinasakan, apa yang akan dilakukan para pengikutnya? Sejak itu, mereka selalu menguntit Nabi SAW siang dan malam, dengan maksud jika mereka bisa menemukan beliau di tempat yang sunyi, Nabi akan dibunuh. Namun niat kejam dan jahat mereka tidak tercapai, sehingga kemarahan mereka memuncak. Sementara itu, Nabi sendiri saat itu tidak merasa atau mendengar bahwa para petinggi Quraisy akan melakukan hal jahat seperti itu kepada beliau. Bahkan jika beliau mengetahuinya, beliau tidak akan takut sedikit pun dalam menghadapinya. Ketika berdakwah di Mina kepada orang-orang yang melaksanakan haji dari luar negeri, beliau dilempari batu dan pasir, dihina dan dicaci maki oleh kaum musyrikin Quraisy, terutama oleh Abu Lahab, seperti yang telah kami kisahkan sebelumnya. Saat itu, Allah menurunkan wahyu kepada beliau yang berbunyi, Allah memelihara kamu Muhammad dari gangguan manusia. Oleh karena itu, meskipun menghadapi bahaya yang mengancam keselamatan jiwa beliau, beliau tidak pernah merasa gentar atau takut karena beliau percaya bahwa masalah hidup dan mati ada di tangan Allah semata. Nabi tidak mundur dalam menjalankan perintah Allah dan tetap menyiarkan kepada semua orang, baik yang sudah bersahabat maupun yang masih bermusuhan. Beliau menyerahkan semua tipu daya musuh kepada Allah karena Allah Maha Pemenang.